Halo, Cancer, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu ya yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Cancer untuk energi tahun 2023 ya. Tapi ingat ini adalah general reading, jadi tidak akan bisa resonate buat kalian semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Cancer. Ambil saja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif ya, jadi bijaksanalah dalam menyikapi. Dan tidak lupa aku ingatkan, kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa untuk memakai handfree ya, ataupun saat mendengarkan. Tapi kalaupun masih tidak kedengaran juga ya, terutama buat kamu yang baru gabung di sini, abaikan saja, lewati aja, dan tidak usah ditonton ya, pindah ke channel lain. Mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu gitu. Jadi simple ya, dan kita langsung baca aja ya. Di sini kartunya udah kita tebar, jadi kita akan langsung baca aja. Tapi sebelumnya terima kasih ya buat kalian yang udah gabung di sini, stay di sini, bantu dukung subscribe, like, comment, and share. Semoga Tuhan atau semesta yang membalas kebaikan kalian semua ya. Amin. Kartu kita punya Queen of Swords ya. Kemudian ada King of Wands. Kemudian ada Five of Wands. Kemudian di sini ada The Chariot. Oke. Dan di bottomnya kamu di sini ada Six of Wands. Ya. Oke, Cancer, di sini yang aku lihat kayaknya kamu memang udah siap ya menyambut tahun 2023 karena di sini ada Queen of Swords. Jadi kamu kayak merencanakan sesuatu gitu ya. Kamu udah punya pandangan ke depannya tuh mau gimana, kayak apa, mau seperti apa, buat apa, kayak rencana-rencana gitu kayaknya udah ada di kepala kamu ya, udah kamu pikirin kayak gitu. Dan di sini kamu akan melakukan sesuatu ya. Dari kamu berpikir, di situ kamu akan melakukan satu tindakan gitu ya. Sesuatu hal gitu ya yang akan kamu lakukan. Bisa di bidang karir ya, karena di sini ada Wands ya. Bisa ini tentang karir kamu. Jadi untuk kesuksesan karir kamu gitu ya mungkin, atau memang sesuatu hal lah ya yang berkaitan dengan karir mungkin ya. Karena ini kan karir itu kan berkaitan dengan kehidupan pribadi kamu juga ya, kayak keuangan itu kan dari karir yang bagus juga kan dapatnya nanti juga uang gitu ya, seperti itu. Dan di sini memang kamu akan mencapai ya apa yang ingin kamu capai gitu ya, sebenarnya yang ingin kamu tuju gitu. Ada perjuangan di sini yang akan kamu lakukan ya, meskipun mungkin kayaknya di pertengahan akan ada konflik ya, tapi kamu sepertinya memang udah siap gitu ya, kayak menghadapi tantangan-tantangan apa ke depan itu. Kayaknya kamu memang udah pinter gitu ya, udah pandai gitu loh ya. Karena di sini aku ngeliat kamu juga orang yang cukup bijaksana ya, punya daya pikir yang bagus gitu ya. Mungkin kayak ya kamu orang yang logis gitu ya. Ya bisa dibilang pinter lah gitu, dan dalam tindakan juga kamu orangnya punya semangat gitu ya. Tegas, semangat. Kamu juga orang yang optimis, rajin, tekun, gigih gitu. Jadi apapun yang menjadi halangan kamu di sana nanti, di depan kamu nanti ya, di hadapan kamu nanti, itu kayaknya sepertinya kamu udah bisa mengatasinya gitu. Dan di sini aku ngeliat justru kamu bisa melaluinya dengan baik gitu ya. Seperti itu ya. Ada kesuksesan ya. Aku nggak tahu entah di bidang apa ya ini, tapi yang jelas sepertinya memang di bidang karir ya, berkaitan dengan karir kamu ini. Seperti itu. Tapi aku ngeliatnya kamu akan memperoleh satu kemenangan di sini ya. Karena kamu memang orangnya pinter gitu ya, pandai menghadapi gitu ya, punya logika yang bagus ya, kayak pemikiran yang bagus gitu. Kamu juga orang yang bijaksana dalam tindakan juga, kamu orang yang
punya semangat gitu ya, optimisme yang bagus gitu ya, dan juga memang kamu bisa lah ya mengatasi masalah kamu ini, memang udah jago gitu loh, kayak gitu istilahnya. Queen dengan King, jadi kayak ya punya pemikiran bagus, kemudian juga punya kekuatan di sini untuk bertahan atau punya daya juang gitu istilahnya ya, punya kemampuan untuk memperjuangkan sesuatu gitu sampai memperoleh satu kemenangan seperti itu. Dan di sini aku lihat memang kemenangan akan ada di pihak kamu gitu. Dan kita lihat untuk karir kamu, karir dan keuangan kamu ya, meskipun di sini aku ngelihatnya sih memang di bidang karir atau keuangan ya di sini. Tapi bisa apapun itu ya yang kamu sedang perjuangkan, yang sedang kamu ingin raih atau ingin capai gitu. Karena Queen of Swords ini sesuatu hal yang sudah kamu pikirkan ya, rencana gitu ya. Rencana apa gitu ya, kedepannya kayak gimana gitu istilahnya. Rencana-rencana kamu lah ya. Kalau tantangan ini memang sepertinya ya, aku lihatnya sih memang di karir gitu ya, yang berkaitan dengan karir gitu. Dan di sini ada Nine of Cups ya, The Judgment, kemudian Four of Swords ya. Untuk keuangan atau karir keuangan kamu di sini aku lihat membaik ya, memang benar-benar ya, memang ini memang benar membaik gitu ya. Kamu berada dalam satu kestabilan di bidang karir ataupun keuangan ya. Jadi ini bisa kayaknya ya kamu kayak aman-aman aja gitu ya. Cuman di sini kayak di pertengahan ada satu perubahan ya. Ada satu perubahan untuk beberapa di sini mungkin punya pekerjaan baru gitu ya. Ataupun memang ada sesuatu hal yang sepertinya entah di bidang ya, sesuatu hal yang akan terungkap gitu ya. Ya, sesuatu hal yang terungkap gitu. Makanya di sini kayak ada konflik gitu ya. Aku nggak tahu, mungkin di karir atau kerjaan kamu ada yang mencoba untuk aku nggak tahu, mungkin ini kayak seperti persaingan gitu ya, persaingan yang mencoba untuk mengalahkan kamu gitu ya. Seperti itu, tapi kayak yang menimbulkan konflik di karir kamu gitu. Mungkin kayak kamu tuh mungkin kayak disalahkan gitu loh ya di karir atau kerjaan kamu, karena di sini ada konflik ini, tapi kayaknya tuh yang menyalahkan gitu ya, yang menyalahkan kamu. Intinya kayak yang benar-benar bersalah itu di sini akan terungkap gitu loh ya, akan diketahui gitu istilahnya ya. Karena mungkin atasan kamu itu sebenarnya udah tahu siapa-siapanya gitu kan, cuman kayak memang butuh ini ya, butuh penilaian gitu ya istilahnya, butuh peninjauan gitu ya. Sebenarnya yang salah siapa, yang benar siapa, kayak gitu. Yang mencoba untuk apa ya, istilahnya memanfaatkan kesempatan gitu ya, atau curang lah istilahnya ya. Nah, ada kecurangan, nah mungkin kayak gitu istilahnya. Dan di sini juga ada Four of Swords ya, yang seperti saya bilang tadi, mungkin untuk beberapa di antara kalian akan pindah ke karir baru ya, karena di sini ada mungkin kamu akan bisa, ini tentang putus kontrak juga bisa ya di kerjaan kamu yang lama, sehingga kamu kayak harus memang harus keluar gitu ya, terpaksa keluar atau berhenti kerja gitu ya, dan mencari pekerjaan lain gitu. Karena aku ngeliat di sini karir kamu mungkin berakhir, yang berakhirnya ini aku nggak tahu, mungkin entah ada masalah pergolakan di dalam, ataupun memang di sini kamu putus kontrak gitu ya, seperti itu. Kalau ini memang sesuatu hal yang tidak kamu inginkan ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya yang buruk-buruk seperti ini. Tapi ya kamu harus ingat ya bahwa sesuatu hal yang berakhir itu pasti ada yang baru gitu ya. Jadi jangan khawatir kalaupun memang kamu harus berhenti, harus cari kerja lain. Nah itu kan
Justru mungkin itu kesempatan kamu untuk mencari yang lebih baik gitu loh istilahnya ya, yang lebih bagus gitu ya. Kalaupun dalam usaha bisnis ya kamu bisa membangun bisnis baru gitu ya, karir kamu yang baru yang jauh lebih baik gitu, yang sesuai dengan potensi kamu, kemampuan kamu, bakat kamu gitu ya. Jadi kamu harus bisa menerima gitu ya, nggak usah dipikirin gitu ya, nggak usah menjadi beban pikiran kamu gitu. Kalau memang karena gini ya, yang harus terjadi itu memang akan terjadi gitu loh ya. Meskipun kita terkadang menghindari waspada gitu ya, sebenarnya waspada itu kalau menurut aku sih waspada itu jaga-jaga ya. Jaga-jaga itu baik dari hal yang memang memungkinkan dan tidak memungkinkan seperti itu. Jadi kayak istilahnya bisa menerima gitu loh. Kalaupun memang contoh ya, kalaupun memang kita harus berakhir di karir ini, ya kitanya udah siap gitu ya, dari segi mental udah siap, terus kita juga udah siap dari pemikiran gitu. Maksudnya dari pemikiran di sini kayak kamu udah punya pandangan lain. Seandainya kamu diberhentikan di sini, keluar di kerjaan ini, kamu punya pandangan mau kerja apa, di mana, kayak apa. Nah, itu kamu udah punya. Nah, istilahnya kayak gitu. Itu yang dinamakan berjaga-jaga tuh sebenarnya seperti itu gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi apapun yang terjadi ya, kita terima aja gitu ya. Yang jelas mudah-mudahan segala sesuatunya tuh memang terbaik buat kita gitu aja ya. Dan kita lihat untuk asmara kamu, kita lihat untuk asmara yang single dulu ya. Ada Discord Be The One. Tapi juga ingat ya, ini hanya prediksi saja, jadi bisa terjadi, bisa nggak terjadi sama sekali, bisa sudah terjadi gitu ya. Ambil positifnya aja gitu. Ada Discord Be The One. Kemudian ada Soulmate. Ada Pay Attention to the Red Flags. Oke. Untuk asmara single di sini yang aku rasakan, kemungkinan kamu akan bertemu dengan seseorang ya, dan ini adalah soulmate kamu. Bisa saja kamu memang menunggu kedatangan orang ini ya kembali ke dalam hidup kamu gitu, karena aku ngeliat Discord Be The One ini kayak memang kamu sudah kenal dengan orang ini ya, kamu udah pernah ketemu dengan orang ini gitu ya. Jadi mungkin selama ini kayak kamu tuh menunggu gitu loh ya, bisa menunggu orang ini datang ke kamu, atau memang dia itu memang sudah ada di sekitaran kamu. Jadi kayak kamu tuh udah ketemu sama orang ini, tapi kamu pengen tahu gitu ya, kayak nunggu reaksinya dia ke kamu gitu loh ya. Tapi kamu kayak diem-diem gitu ya, diem-diem kamu kayak mikirin orang ini gitu ya. Dia juga gitu, dia juga kayaknya tuh sepertinya tertarik gitu ya sama kamu gitu. Ya, bisa ini teman kerja ya, di lingkungan kamu ya, di satu komunitas atau teman kerja gitu. Mungkin kalian lagi dekat gitu ya. Kalau memang ini belum ada pertemuan ya, kalian akan ada pertemuan di sini. Tapi yang jelas di sini yang aku lihat, kamu udah kenal dengan orang ini. Kalau orang ini sebelumnya mundur dari kamu, kayaknya ini kayak dia tuh menunggu waktu yang tepat untuk mungkin ngomong suka gitu ya, atau ngomong pengen jadian sama kamu. Nah kayak gitu. Seperti itu. Atau memang ini orang yang dulu pernah kamu kenal ya, tapi kalian mengalami satu perpisahan gitu. Bisa ini mantan ya, bisa ini mantan kayaknya, yang akan memperjuangkan kamu kembali gitu ya. Untuk beberapa mungkin ini mantan, tapi untuk beberapa ini adalah teman ya, di sekitaran kamu udah kenal dia. Tapi orang ini kayak menunggu waktu yang tepat untuk
mungkin kayak nunjukin gitu ya perasaannya ke kamu atau nembak kamu gitu istilahnya. Oke, karena aku lihat di sini kamu dan dia itu saling memperhatikan ya. Kamu dan dia saling memperhatikan satu sama lain, tapi kamu kayak nggak maju gitu, dia juga nggak maju, mundur juga enggak gitu ya. Jadi kayak orang yang diam-diam saling memperhatikan gitu ya, atau curi perhatian gitu ya. Kayak gitu. Tapi saling menunggu gitu ya. Satunya gengsi, aku ngeliat satunya gengsi, kemudian satunya juga gitu ya, yang ceweknya pemalu gitu ya mungkin, yang cowoknya juga gengsinya cukup tinggi. Atau memang kalian memang butuh memastikan satu sama lain gitu sebenarnya perasaannya tuh gimana sih gitu ya, karena mungkin kalian di sini deket gitu loh. Mungkin kalian sering ketemu, ya di tempat kerja mungkin kalian saling bertemu gitu, atau di satu komunitas gitu ya. Tapi ya kayaknya ya kalian saling kerja sama di sini yang aku lihat ya. Kalian saling kerja sama. Cuman kalian hanya nyimpen perasaan masing-masing gitu, atau memang kalian butuh waktu gitu ya untuk saling memperhatikan dulu gitu masing-masing. Tapi ini memang udah lama gitu, mungkin kalian kenalnya memang udah lama gitu, seperti itu ya. Siapa dia, nanti kamu akan tahu sendiri di sini ya, karena dia kayak nunggu waktu gitulah. Mungkin untuk beberapa di tahun 2023 dia akan maju gitu. Setelah dia yakin gitu, bener-bener yakin gitu dengan dirinya gitu. Dan kita lihat untuk yang berpasangan di sini, ada keep an open mind ya untuk yang berpasangan, keep an open mind, honeymoon, dan juga ada calling in your soulmate. Oke. Aku ngelihatnya di sini hubungan kamu dengan pasangan kamu kayaknya berjarak ya. Berjarak, atau memang kalian sedang lagi tidak ada komunikasi di sini. Ya. Jadi kayak hubungan kalian tuh jarak jauh gitu mungkin. Tapi kalian saling mengharapkan di sini ya. Jadi kayak ya, jadi kayak gini. Mungkin sebelumnya memang kalian udah pernah bersama ya. Tapi kayak kamu bisa vice versa ya. Jadi kayak dia mungkin memandang kamu tuh kayak nggak sesuai dengan ekspektasinya gitu ketika kalian bersama, dan disitulah mungkin kalian kayak berpisah, ada jeda, kayak dia mundur dari kamu gitu ya, dan kalian nggak ada saling komunikasi. Tapi di sini aku ngeliat dianya akan datang lagi ke kamu gitu, karena aku ngeliat kamu dan dia juga soulmate di sini ya. Kalian saling mengharapkan satu sama lain, kalian saling memikirkan satu sama lain gitu. Jadi ketika kalian berjauhan di sini kayak pikirannya dia itu baru kebuka gitu loh ya. Mungkin dia sempat untuk dekat dengan orang lain gitu ya. Tapi ternyata perasaan dia ke kamu tuh nggak berubah ya. Yang di depan siapa, yang di pikiran dia siapa. Nah kayak gitu. Disitulah mungkin dia belajar ya, mempelajari tentang perasaannya ke kamu. Kenapa bisa seperti ini gitu ya, padahal udah mencoba untuk mencari yang lain gitu, mungkin juga ngebandingin kamu dengan yang lain ya, dia mencari yang sesuai dengan ekspektasi dia atau keinginan dia gitu. Tapi ketika mungkin dia udah ketemu dengan orang itu yang seperti yang dia inginkan, tapi ternyata dia masih nggak bisa lupain kamu gitu ya. Dia nggak ngerasain yang namanya bahagia dari dalam lah ya. Mungkin dia bahagia dari luar tapi dalamnya kayak kosong gitu, dan yang bisa mengisi kekosongan perasaan dia itu mungkin cuman kamu gitu ya. Sehingga di sini kayak orang ini ingin ngoling kamu lagi gitu ya, ingin kembali sama kamu, karena aku lihat juga ada honeymoon ya, kamu dan dia ada jarak, mungkin kalian LDR.
tapi dia akan datang ke kamu ya, dia akan menjangkau kamu lagi, dia akan kembali ke kamu, dan dia akan memperjuangkan kamu di sini. Dia ingin kesempatan lagi gitu ya, gitu. Meskipun ini untuk berpasangan ya, tapi kayak kalian kan udah berjauhan ya, tapi secara energi kan kalian belum gitu. Secara energi kan kalian belum berpisah gitu. Ya, karena di sini ada calling on your soulmate ya. Aku lihat kalian berdua itu sama. Ya, kalian masih saling memikirkan, kalian masih saling berharap, dan aku lihat mungkin kamu juga menunggu gitu. Menunggu orang ini. Dan juga aku lihat juga mungkin kamu terluka, kecewa oleh sikapnya orang ini ya. Tapi gimana lagi ya? Meskipun kamu kecewa ya, meskipun kamu terluka, sakit hati ya, tapi yang namanya perasaan itu kan nggak bisa dibohongin gitu ya. Kamu masih sayang sama dia, kamu masih cinta sama dia gitu ya. Secara energi tuh kayak gitu ya, aku ngeliatnya kayak kalian masih saling menjaga satu sama lain gitu di sini. Kalian bisa lihat ini ya. Di sini yang belakang ada cowoknya, yang depan ada ceweknya ya. Yang cewek ini kayak dijaga dari belakang gitu ya, yang cowoknya juga kayak dijaga dari depan gitu. Jadi kayak saling menjaga ya. Hati kalian masih saling terkoneksi seperti itu. Dan kita lihat kalau untuk zodiak ya, di sini saya nggak akan bilang zodiaknya apa, karena bagi saya itu semua zodiak bisa masuk ya. Yang jelas lebih ke bacaannya gitu ya, ceritanya gitu. Dan kita lihat untuk pesan semesta buat kamu ya para Cancer, ada Trust the Nigel, ada Inner Temple. Oke. Ya. Mungkin di sini ada yang lagi sedih gitu ya, yang seperti saya bilang tadi ya. Ini mungkin cocok buat kamu yang ngerasa ini ya, yang ditinggalkan tapi dianya kembali. Itu kayak kamu mungkin rasa sedih, kecewa, sakit hati gitu ya, dan mungkin dia memang akan kembali, dan itu akan membuat kamu tuh gelisah. Haruskah kamu menerima dia atau enggak gitu? Karena di sini ada satu keputusan yang harus kamu ambil. Seperti itu, dan di sini dibilang kamu harus masuk ke dalam hati kamu ya. Tuin ke portal hati kamu gitu ya. Tanyakan dalam hati kamu karena jawabannya ada di sana. Seperti itu. Jadi dengarkan intuisi kamu, dengarkan suara hati kamu, batin kamu ya. Kamu harus tenang di sini. Kamu akan tahu jawabannya. Segala pertanyaan apapun yang kamu tanyakan ya, baik yang berpasangan ya, asmara berpasangan maupun yang single, di sini jawabannya ada di dalam hati kamu ya. Seperti itu. Ya, jadi kalaupun kamu ingin membuat satu keputusan apa gitu ya, terutama yang berkaitan dengan asmara kamu ya di sini, itu jawabannya ada dalam hati kamu. Tanyakan dalam diri kamu, dalam hati kamu, terdalam gitu. Kamu harus lebih bisa mendengarkan apa yang hati kamu ingin katakan ya. Jadi jangan ikuti ego kamu atau pikiran ya, karena biasanya kalau di pikiran itu akan kemana-mana ya. Kamu akan sulit untuk membuat satu keputusan. Tapi ketika kamu hening, kamu tenang, kamu tanya ke dalam hati kamu ya, banyak bicara dengan diri sendiri, itu kamu akan tahu apa yang sebenarnya kamu mau, apa yang sebenarnya kamu ingin ya, apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Seperti itu. Oke? Jadi ini saja ya untuk kamu para Cancer ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami ya. Saya berharap sampai di sini kalian bisa paham ya. Dan mohon maaf kalau ada kekurangannya ataupun kelebihannya, ataupun memang cara penyampaian saya agak kecepatan atau gimana ya. Sekali lagi mohon maaf ya. Mudah-mudahan sampai di sini kalian bisa paham dan mengerti ya. Dan ingat ya, bisa vice versa, bisa energi bisa kebolak-kebalik ya. Ambil positifnya aja ya, dan buang yang selebihnya gitu. Oke. Sekian dulu ya bacaan dari saya.
Apabila suka ya dengan readingan ini, jangan lupa untuk bantu dukung ya dengan subscribe, like, komen positif, and share. Dan juga jangan lupa untuk follow kita di IG ya. Kalian akan mendapatkan pesan harian di sana. Kalian bisa cek dan lihat pesan semesta harian di sana ya. Barangkali memang pesannya untuk kamu ya, untuk walaupun sekedar hanya untuk saran, nasihat atau motivasi. Oke ya, ambil positifnya aja gitu. Sekian dulu bacaan dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.